Baik, kita masuk ke budidaya hutan mangrove ya oleh Pak Mustakfirin, Sarjana Hutan MM. Beliau adalah penyuluh Kehutanan Madya, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 4 DLHK Provinsi Jawa Tengah. Ya, akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Nama Pak Mustakfirin, Sarjana Hutan, Magister Manajemen, tempat tanggal lahir, wow ini asli Pekalongan betul ini. Pekalongan 25 Agustus 1982. Wah, masih imut-imut sekali ya. Alamat perumahan Binagria Blok B, Kota Pekalongan. Itu yang masuk beliau menikah, punya 2 putra, dan S2-nya dari MM Unisula Semarang. Pekerjaan sebagai penyuluh Kehutanan Madya, Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Wilayah 4 Pekalongan. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama Pak Mustaqim ini. Saya nggak ada videonya ya, kalau ada video menarik sekali nih. Tapi nanti kalau misalnya ada, boleh di-share ya. Waktunya 30 menit ya. Kalau silakan, beri applause dulu, tepuk tangan sama-sama. Perlu saya sampaikan yang gabung saat ini ada 202 ya, masih bertahan 202. Dan kami silakan, Pak Mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Ipung sebagai moderator, Pak Joko, Pak Evo, Kang Kamsi, apa kabar Kang Kamsi? Kemudian Pak Hasan, ini yang sekarang masih ada di lapangan ini bersama dengan teman-teman kelompok tani di Mulyorejo. Ya. Kemudian teman-teman penyuluh kehutanan semuanya dari Jadika 1 sampai Jadika 11 ini insya Allah ada hadir semua di sini. Amin. Amin ya. Selamat malam semuanya. Izinkan saya menyampaikan materi. Saya izin share screen Pak ya. Silakan. Sudah nampak Pak? Sudah. Di full screen ya kalau bisa. Ya, sebentar Pak. Ya, selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu. Izinkan saya menyampaikan materi ini tentang konservasi mangrove. Saya kasih judul, Konservasi Mangrove, Selamatkan Kehidupan. Saya Mustakfirin, penyuluh Kehutanan Madya di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 4 DLHK Provinsi Jawa Tengah. Di DLHK, di Cabang Dinas Kehutanan 4 ini membawai 4 wilayah, yaitu Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, sampai Kabupaten Kendal. Nah, ini di wilayah pesisir utara. Di wilayah pesisir utara, permasalahan-permasalahan di pesisir, ya banyak sekali. Ini saya ambil di Kabupaten dan Kota Pekalongan, yang sekarang menjadi permasalahan inti adalah banjir rob. Ini saya sampaikan gambarnya ini untuk Kota Pekalongan ini sepertiga wilayahnya sudah tergenang rob. Kemudian Kabupaten Pekalongan juga semua wilayah pesisirnya sudah terkena rob ini. Kemudian yang kedua ini adalah penurunan tanah yang tadi disampaikan oleh Pak Joko ini. Penurunan tanah di Pekalongan ini setengah senti per bulan. Atau kalau dalam 1 tahun itu 6 cm. Ini penurunan tanah. Belum lagi ditambah dengan kenaikan permukaan air laut. Nah, sehingga rob yang ada di Pekalongan ini semakin tambah tahun semakin tinggi. Ini permasalahan ini sudah banyak sekali dari berbagai pihak menangani, dan ya hasilnya sekarang memang dengan dibuatnya tanggul penahan rob ini, alhamdulillah pemukiman agak terselamatkan walaupun belum bisa kering 100%. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah pencemaran sungai. Nah, di Pekalongan ini juga sungainya luar biasa. Kalau kita lihat terutama di Kali Loji ini
Ini adalah gambar sungai di Kaliloji. Ini sungainya berwarna hitam. Hitam ini dari cemaran limbah cair dari baik industri rumah tangga maupun home industry ya, ini banyak kan. Kemudian ya ada industri-industri di sini. Selain itu juga sampah ini menjadi permasalahan tersendiri ya. Sampah yang di sungai ini banyak sekali. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah kerusakan ekosistem mangrove. Di Pekalongan ini tidak memiliki lahan yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kamsi di Kebumen ya, memiliki lahan sedimentasi. Kalau di sini yang terjadi adalah abrasi pantai. Pantainya terabrasi sehingga kerusakan ekosistem mangrove luar biasa. Selain dari sebab-sebab alami, abrasi, kemudian ombak laut yang sangat kuat. Ini ombak laut yang kuat ini kendala ketika akan melakukan penanaman mangrove yang berdekatan dengan pantai. Ini belum sempat besar sudah dihajar oleh ombak laut. Kemudian sebab yang paling banyak adalah sebab aktivitas manusia. Pembukaan mangrove, hutan mangrove yang dijadikan tambak udang dan sebagainya. Karena mangrove-mangrove yang kita tanam ini di Pekalongan sebagian besar adalah di lahan milik masyarakat, sehingga kita memang tidak bisa mencegah mereka untuk mengalihfungsikan. Ini seperti ini dulu kita tanam, ini adalah sekitar tambak mereka dulu waktu tambak bandeng, itu kita tanami rapat sekali, begitu kemudian diganti dengan tambak udang, ini dihabiskan semuanya. Dan ini kejadian tidak hanya 1-2, tetapi banyak sekali. Kemudian penebangan kayu dijadikan bahan bangunan, bahan bakar, penggunaan plastik, kaleng, pestisida ini juga mempengaruhi kualitas dari habitat mangrove, eksploitasi yang berlebihan dan sebagainya. Ini adalah kerusakan ekosistem. Nah, dampak kerusakan ekosistem mangrove ini akan selalu diikuti dengan permasalahan-permasalahan lingkungan. Di antaranya adalah terjadinya abrasi pantai, banjir, sedimentasi, penurunan produktivitas perikanan, rusaknya biota laut, terancamnya pemukiman, terancamnya mata pencaharian, dan sebagainya. Ini adalah dampak dari kerusakan ekosistem mangrove tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh dampaknya. Ini saya ambil foto-foto di Pekalongan. Ini adalah rumah warga yang tergenang rob. Jadi rob di Pekalongan itu tidak melihat hari, tidak melihat bulan. Karena mereka ya setiap harinya adalah seperti ini. Bahkan sekarang ini robnya sudah sampai setengah dari bangunan rumah. Nah, kalau setiap tahun itu rumahnya akan semakin pendek. Jadi masyarakat ini yang tergenang rob ini mereka kerja 1 tahun itu digunakan untuk biaya pengurukan rumahnya. Karena kalau tidak diuruk tidak bisa dihuni. Ini diuruk lagi sampai ke atas, sampai kemudian ini pintu dijebol ke atas, seperti itu kondisinya. Jalan-jalan, nah ini jalan. Jalanan ini sudah ditinggikan. Ini sudah ditinggikan oleh pemerintah sudah 2 kali, masih tergenang rob. Kemudian sekolahan. Ini sekolahan juga banyak sekali sekolahan masjid, fasilitas umum yang tergenang air rob. Ini sangat mengganggu sekali. Dan ini yang kejadian di Dukuh Simonet ini. Dukuh Simonet ini rumah-rumah sudah berbatasan dengan laut. Ini bukan masyarakatnya membuat rumah di tepi laut, bukan. Tapi lautnya yang mendekat. Berkilo-kilometer jauhnya tadinya pantainya, kemudian sekarang ada di halaman belakang mereka. Ini kondisi di Simonet. Secara ekonomi, ini juga sangat merugikan. Kalau kampung mereka tergenang seperti ini, otomatis kegiatan ekonomi juga akan terhenti. Tambak mereka ini sudah menjadi lautan.
sudah tidak bisa ditanami lagi. Dan sawah-sawah mereka juga menjadi lautan. Nah, kalau ada beberapa yang memanfaatkan yang tadinya bekas sawah ini menjadi tambak. Tapi begitu kemudian ini banjir, ikannya belum sempat dipanen, ikannya akan hilang semua. Ini adalah permasalahan ekonominya. Secara sosial juga luar biasa lagi permasalahannya. Di mana untuk kehidupan sosialnya mereka sudah sangat terbelakang. Karena semua sumber dayanya digunakan untuk bagaimana agar rumah mereka itu dapat ditempati, dapat ditinggali. Ini adalah foto saat banjir ini seperti ini. Tidak ada rumah yang selamat, semuanya tergenang oleh air. Ini rumah-rumah yang dihampiri, didekati oleh laut. Ya, seperti ini kehidupan mereka. Lalu apa sih yang bisa kita perbuat ini? Saya sebagai warga Pekalongan asli melihat seperti itu, ya sangat sedih sekali. Itu adalah saudara-saudara kita yang berjuang seperti itu. Apa yang bisa kita perbuat? Bagaimana kita bisa meresponnya? Paling tidak kita dapat kita rumuskan menjadi dua ini. Yang pertama adalah perbaikan kualitas lingkungan. Karena dengan kualitas lingkungan yang semuanya adalah serba air, yang semakin lama semakin menjadi kumuh, ini untuk kesehatan jelas akan terganggu. Sehingga kita harus melakukan perbaikan kualitas lingkungan. Karena saya penyuluh kehutanan, ya ini adalah yang kami lakukan. Yang pertama adalah penanaman mangrove. Ini kami galakkan. Walaupun sangat sulit, menanam mangrove di lahan yang tergenang aerob sangat tinggi. Ini sangat sulit, bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah, ini sangat sulit sekali nanam mangrove di sini. Begitu kita tanam, kemudian terhempas ombak, hilang. Kita tanam, banjir, terendam oleh banjir, mati, dan sebagainya. Kemudian di pemukiman kita juga menanam tanaman buah di pekarangan ini dengan penanaman tabu lampot. Ya, harapannya ini memberi harapan kepada masyarakat bahwa masih ada yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan mereka, yaitu tanaman buah dalam pot yang nanti harapannya buahnya bisa kita manfaatkan secara langsung. Kalau mangrove itu kan tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, tapi kalau tanaman buah ini mereka akan memanfaatkan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Ini yang paling penting karena mereka banyak kehilangan mata pencaharian. Ya, kesejahteraannya akan menurun. Nah, ini harus kita tingkatkan dari kegiatan penanaman tadi. Ya, ini adalah rintisan wisata mangrove. Nah, ini kami galakkan di situ. Kenapa harus mangrove? Kenapa sih harus mangrove? Jadi ini saya sampaikan bahwa mangrove dengan bakau itu berbeda ya. Kalau mangrove itu adalah tanaman tropis, ini adalah komunitas yang tumbuh di wilayah yang terpengaruh pasang surut air laut. Terpengaruh pasang surut air laut, toleran terhadap kadar garam yang tinggi. Tumbuh subur pada pantai yang terlindungi dan hempasan ombak besar. Terlindungi dari hempasan ombak besar. Kemudian di muara-muara sungai. Ini adalah komunitas yang disebut mangrove. Sedangkan bakau itu adalah, kalau menyebut bakau, itu larinya adalah kepada jenis Rhizopora. Rhizopora mucronata, itu sebutannya adalah bakau. Vegetasi ekosistem mangrove umumnya terdiri dari jenis-jenis yang selalu hijau. Beberapa famili yang ada, yang banyak kita jumpai adalah Avicennia, kemudian Rhizopora, Bruguera, dan Soneratia. Ini banyak kita jumpai, karena ini merupakan jenis mangrove mayor. Ini zonasinya. Sampaikan zonasi mangrove, kenapa banyak mangrove ya, jenisnya berbeda-beda, dan ini menempati zonasi yang berbeda-beda. Ada 3 zonasi. Yang pertama adalah zonasi mayor, atau biasa disebut dengan mangrove sejati. Ini
kelompok ini hanya terdapat di hutan mangrove dan membentuk tegakan murni. Jadi tegakan murni, tidak ada campuran dengan tegakan darat. Contohnya adalah Avicennia, Soneratia, Rhizopora, dan Bruguera tadi. Ini banyak kita jumpai di pesisir-pesisir. Kemudian yang kedua adalah zonasi minor. Zonasi minor ini sudah agak ke darat. Sehingga orang banyak tidak tahu bahwa ini adalah jenis-jenis mangrove. Seperti Silocarpus, Pempis, dan lain sebagainya. Ini kebanyakan orang tidak tahu kalau itu adalah mangrove. Bahkan kebanyakan orang taunya mangrove itu adalah bakau, Rhizopora mucronata itu mangrove. Yang lain tidak. Sehingga saya pernah menjumpai ada sekelompok pegiat yang mau nanam mangrove. Yang mau ditanam adalah bakau. Kebetulan jalannya itu melewati mangrove, komunitas mangrove Avicennia atau api-api. Mereka tidak tahu kalau itu mangrove. Dia mungkin taunya adalah itu rumput, sehingga dibabat habis itu Avicennia itu. Karena dia mau nanam bakau. Begitu saya lihat sana, sampaikan, lah ini yang mau ditanam belum tentu tumbuh, yang sudah tumbuh malah sudah dibabat. Ternyata mereka tidak tahu. Ini perlunya pengetahuan ini. Zonasi yang ketiga, yang berada di darat ini kebanyakan adalah berada di darat. Tapi dia masih agak toleran dengan air asin, tapi hanya sedikit. Ini zonasi mangrove asosiasi. Ini dari Ipomea, ini tidak ada yang tahu kalau itu mangrove. Ketapang, Cemara itu adalah zonasi mangrove asosiasi. Ini nipah, ya, nipah, widuri, dan sebagainya. Fungsi mangrove tadi disampaikan banyak. Saya lewati saja. Ini kami bagi menjadi 3 ya. Aspek fisik, kemudian aspek ekonomis, dan aspek ekologis. Nah, ini walaupun mangrove ini memiliki aspek ekonomi, tapi ini tidak boleh menjadi inti tujuan dari penanaman mangrove. Kenapa? Kalau tujuannya penanaman mangrove adalah aspek ekonomi, ini suatu saat akan kalah, pasti akan kalah. Kalah dengan apa? Dengan ekonomi-ekonomi yang lain. Ketika mangrove itu di awal tujuan ekonomi, karena dia bisa mendapatkan arang, bangunan, dan sebagainya ini suatu saat akan kalah dengan pertanian, dengan tambak, dengan infrastruktur, dan sebagainya. Karena mangrove manfaat utamanya adalah aspek ekologis dan aspek fisik ini. Nah, ekonomi ini adalah hanya bonus saja sebenarnya, hanya bonus. Ini kondisi mangrove di Kabupaten Pekalongan. Ini ada 9 desa. Semua desa ini adalah 8 desa ini adalah berbatasan dengan pantai, bibir pantai. Hanya Mulyorejo saja ini yang tidak punya pantai, tetapi Desa Mulyorejo ini memiliki permasalahan rob yang luar biasa. Maka ini kami ambil lokusnya nanti di Desa Mulyorejo. Kenapa? Karena Desa Mulyorejo ini di Kabupaten Pekalongan, Desa Mulyorejo ini ditetapkan sebagai laboratorium kemiskinan. Jadi sangat miskin di sini. Karena hampir semua mata pencahariannya adalah sudah terganggu. Sawah tidak ada, tidak bisa ditanami lagi, dan tambak pun banyak yang gagal. Nah, ini adalah jenis-jenis mangrove yang ada di Pekalongan. Ini paling tidak ada 11 jenis yang banyak dijumpai. Dari Avicennia, ini ada 2, Bruguera, Rhizopora, Soneratia, nipah, ini adalah krakas yang paling banyak liar ini, dan kemudian druju. Dari semua ini yang paling banyak kita jumpai dan kita budidayakan, ini sementara baru 3 jenis, yaitu Rhizopora, Avicennia, dan Soneratia. Ini kita budidayakan di Kabupaten Pekalongan. Nah, ini Mulyorejo. Kita mengembangkan pengembangan kawasan konservasi mangrove Desa Mulyorejo. Ini adalah lahan seluas 5 hektar. Lahan ini adalah
pengkok desa yang dulu kita tanami tahun 2012 dan alhamdulillah sekarang sudah sangat bagus. Ini tadinya kita tanami sampai ujung sana, seluas 25 hektar, tetapi yang di sana banyak yang mati dan karena yang di sana adalah lahan milik. Jadi aktivitas di lahan milik sangat tinggi, yang di sini adalah lahan pengkok desa. Alhamdulillah selamat. Dan tahun ini kita tingkatkan kerapatannya tahun ini dengan penanaman. Ya. Jenis ini yang banyak di sini adalah 3 tadi, Soneratia, Rhizopora, dan Abyssinia. Ini juga akan kita manfaatkan sebagai wisata mangrove. Tagline mereka ini adalah mengubah tangisan bencana menjadi sebuah senyuman. Ini adalah sebuah harapan. Dan tekad ini berangkat dari masyarakat. Ini yang membuat nilai plus di sini. Tekadnya berawal dari masyarakat. Kita hanya memfasilitasi saja. Pembibitan oleh masyarakat ini membibitkan 50.000 batang, jenisnya Rhizopora mucronata. Rhizopora mucronata, dan ini juga ada Soneratia dia bibitkan. Kemudian penanaman yang kita lakukan dari tahun 2017 sampai 2021, ini sudah totalnya 614.000 batang. 614.000 batang di 133 hektar di Kabupaten Pekalongan ini, di 9 desa. Dan bibit tadi, begitu kita share ke media sosial, ternyata luar biasa antusias dari kelompok masyarakat kita. Mereka berbondong-bondong ingin ikut menanam. Dari SD, kemudian dari ini PKK, Bayangkari, ini kelompok-kelompok milenial, anak-anak muda, kelompok Banser, dan organisasi-organisasi lain. Banyak sekali yang mereka bergantian setiap hari ikut nanam di lokasi ini. Ini sebuah angin yang segar ini. Ternyata antusias masyarakat luar biasa. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya, kita membangun wisata mangrove di lokasi tadi, di lahan konservasi mangrove Desa Mulyorejo. Ini antusias para pengunjung di lokasi itu baru memiliki 1 perahu sebenarnya. Sehingga kalau tamunya banyak, ya harus ngantri. Perahu ini nganter pengunjung dulu, sudah kembali ganti kelompok lain dan terus seperti itu. Ini karena kelompok itu baru memiliki 1 perahu dan sudah ada gazebo-gazebo di dalamnya, dan ini terus berkembang. Tidak hanya wisata, ini pembuatan produk olahan juga kita galakkan dari buah Kapidodo atau Soneratia. Buah Soneratia tadi ini dapat diolah menjadi sirup dan dodol atau jenang. Mereka sudah memproduksinya dan sudah dipasarkan. Tapi pemasarannya baru terbatas pada acara pasar jajan di desa itu. Pada Jumat Kliwon itu, di desa itu ada pasar jajan. Nah, ini dipasarkan dan ternyata antusias para pembelinya luar biasa juga. Begitu digelar langsung habis. Nah, itu. Kemudian kita sudah memproduksi juga cenderamata di wisata tadi. Untuk meningkatkan SDM, penguatan kelembagaan, kelompok tadi mengadakan sekolah mangrove. Nah, ini gagasan yang luar biasa, sekolah mangrove.
pesertanya adalah masyarakat Desa Mulyorejo dan sekitarnya. Semula di awal-awal kami agak pesimis dengan antusias mereka ini. Apa ya ada yang berminat dengan sekolah mangrove ini? Ternyata begitu sekolah mangrove ini dibuka, luar biasa antusias dari masyarakat. Ini dari habis asar sampai maghrib, adzan baru selesai. Dan mereka antusiasnya luar biasa. Dari sini kita kenalkan jenis-jenis mangrove, manfaatnya dan sebagainya. Dan ternyata sebagian besar dari masyarakat itu ya tadi yang sampaikan bahwa mereka tahunya mangrove itu adalah hanya bakau. Yang lain itu mereka tidak tahu kalau itu adalah jenis mangrove. Nah, ini dari sini pengembangan mereka meningkat. Kemudian tidak hanya materi tentang mangrove, kita juga memberikan materi-materi yang lain seperti pembuatan pupuk organik, kemudian nanti juga ada batik, ekoprint dan sebagainya. Kita susun silabusnya. Ini untuk sementara, ini materinya ini sudah kita susun, ada pengembangan vegetatif dan sebagainya. Nah, di sekolah mangrove ini kita menjaga semangat dari masyarakat. Bagaimana semangat masyarakat tetap tinggi untuk tetap melestarikan, mengembangkan kawasan konservasi mangrove Desa Mulyorejo tadi. Nah, impian dari masyarakat ini, impian yang dibangun adalah akan menjadikan Desa Mulyorejo ini sebagai desa wisata Mulyorejo. Ini adalah impian besarnya, seperti itu. Kita mulai dari awal, yaitu edukasi wisata mangrove di taman di konservasi mangrove tadi. Kemudian produk-produk olahan mangrove akan kita kembangkan lagi. Uji cobanya sudah berhasil. Kemudian sekolah mangrove ini yang tadi, ini untuk menjaga dan mengawal, sekolah mangrove ini akan mengawal pergerakan ke desa wisata ini. Nah, melalui sekolah mangrove ini, yang kita lakukan 1 bulan sekali. Kafe Apung, ini juga dalam proses ini nanti akan menuju Kafe Apung, Homestay Apung. Nah, Homestay Apung, ini kemarin gagasannya ini dari Pak Joko ini, Homestay Apung di Mulyorejo. Oh ya, ini desa ini nanti akan menjadi lokus penelitiannya Pak Joko ya, kalau nggak salah Pak ya. Ini nanti bareng-bareng Pak minta saran dan pendapatnya ini untuk mengembangkan Desa Mulyorejo ini. Kemudian kampung buah tropis. Nah, kampung buah ini kami kembangkan, idenya adalah karena di desa ini banyak gang-gang, akan kami buat setiap gang itu adalah gang buah-buahan. Misalnya gang kelengkeng, ya. Satu gang itu kita tanami buah kelengkeng, gang mangga, buah mangga dan sebagainya. Ini semangatnya seperti itu. Kemudian batik mangrove ekoprint, bank sampah, dan puncaknya nanti desa ramah wisata menjadi desa wisata Mulyorejo. Ya, mari berwisata, wujudkan konservasi mangrove Desa Mulyorejo. Dari saya mungkin cukup itu, tidak panjang lebar karena sudah malam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mustaqirin. Wah, luar biasa. Wah, ini nggak main-main, ini penyuluh betulan ini. Terjun langsung ya, buktinya ada nyata. Wah, jangan kapok pokoknya ya, karena masyarakat perlu pendampingan selalu. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya. Di sini Pak Joko, kami ada beberapa pertanyaan ya yang untuk Pak Joko. Kami urutkan ya, mulai dari Pak Joko, kemudian nanti Pak Sukansi, dan Pak Evo, dan nanti Pak Mustaqirin tentunya. Ya, Pak Joko. Halo, mana Pak Joko ini? Pak Joko? Sebentar, saya cek dulu. Pak Joko? Oke, mungkin Pak Joko ini ya. Ini ada sekedar masukan dari Pak Asari, untuk apa namanya kotoran manusia sebaiknya jangan diolah menjadi pupuk ya. Baik, kemudian juga ada yang bertanya bagaimana cara dari Pak Sudar Sono, bagaimana cara
untuk mengolah limbah tadi ya, untuk tinja supaya tidak mencemari lingkungan ya, nanti bisa di ini. Kemudian Pak Toto, yang Pak Joko, dalam rangka pengurangan dampak perubahan iklim yang dilakukan oleh perusak lingkungan, pertanyaannya apakah sanksi hukum bagi perusak lingkungan sudah efektif atau untuk dilakukan? Kemudian izin bertanya untuk Pak Joko dari Pak Sutarda ya, Sintarda. Mas Arief bisa dibesarin dikit, Mas? Oke. Izin bertanya kepada Pak Joko terkait perubahan iklim dan penggunaan teknologi ramah lingkungan itu bagaimana ya Pak tindakan yang tepat agar masyarakat secara luas dapat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sebagai permasalahan lingkungan, khususnya dalam ranah pendidikan pula, baik dari jenjang bawah hingga ke atas. Pak Joko, apakah ada sudah gabung? Oke, kesulitan sinyal kayaknya. Jadi pertanyaan pada Pak Sukamsi ya, dari Pak Zandi. Saya Zandi, mahasiswa STI Pariwisata API Yogyakarta, ingin bertanya, tempat saya di Kabupaten Bantul ada hutan mangrove, hutannya itu berada di dekat muara, dan muaranya sering tersumbat yang menyebabkan banjir yang besar di saat musim hujan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan mangrove tersebut? Terima kasih. Saya lanjutkan dulu aja supaya nanti dijawab sekaligus. Dari Abdi Parasian Simamura, Pol Bangtan Medan. Abdi Parasian, izin bertanya, belakangan ini saya melihat di media elektronik khususnya Instagram Pak Jokowi sangat menggiatkan penanaman hutan bakau sebagai cara untuk membenahi ekosistem laut. Saya sendiri kurang mengetahui apakah ada pengaruh penanaman hutan bakau berpengaruh terhadap kualitas atau mutu rumput laut. Terima kasih. Silakan Pak Sukamsi dulu, nanti disambung oleh Pak Evo nanti. Silakan. Pak Sukamsi. Siap. Ya. Ada. Oke, terima kasih. Sudah bisa dengar ya? Ya. Wah, ini pertanyaan menarik sekali dari Jogja ini tadinya, mencermati kaitannya dengan bagaimana sih muara itu bisa ditanam supaya tidak menyumbat tanam. Ya, kita perhatikan supaya tidak menanam tapi tidak menimbulkan bencana. Kalau menurut pengalaman saya ini harus hati-hati juga. Kita harus lihat karakter muara itu sendiri. Jadi pola menanam di muara jangan sekali-kali menanam di air yang paling dalam jarak 5 atau 6 meter, jangan. Lebih baik menanam di air tertinggi di muara di saat elevasi, ya, paling pinggir ke belakang, 3 atau 4 baris yang ditanam. Setelah jadi nanti dengan sendirinya akan maju ke depan. Nah, ini yang selama ini pengalaman saya di muara. Tapi kalau langsung ke tengah muara, jelas ini akan beresiko. Bisa bibitnya habis kena arus, kena sampah, dan lagian kalau nanti besar itu akan sampahnya akan mempengaruhi bau sungai itu sendiri. Jadi harus diberikan sungai itu kira-kira bagaimana dan berapa baris yang harus bisa kita tanam. Ini memperhatikan itu. Ya memang butuh pencermatan dari yang ahli. Biasanya ya harus ada pertimbangan situ. Terus kedua, apakah ada pengaruh kaitannya kegiatan menanam mangrove dengan kondisi laut yang digerakkan Pak Jokowi? Saya rasa selain untuk green belt, sabuk hijau, potensi ancaman megatrust di wilayah Laut Selatan, ini salah satunya yang bisa kami rasakan yaitu tingkat kenaikan produksi ikan, ya. Bisa kapan-kapan bisa main di wilayah Kabupaten Kebumen, produksi ikan meningkat, diantaranya yang ada muaranya itu. Berarti apa? Berarti secara ekologi tadi yang disampaikan Kang Mustabirin, ini memang betul bahwa ekologi sangat mendukung sekali dari sini.
sekali lagi apa yang menjadi kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi, salah satunya lebih intens ke mangrove, itu tidak cuma untuk mitigasi bencana, tapi tadi dari sisi ekologi sangat menguntungkan sekali. Jadi ada beberapa keuntungan-keuntungan besar yang dilakukan, yang dihasilkan dari kegiatan menanam mangrove. Mungkin sementara itu yang bisa kami jawab, nanti bisa ditambahi dari narasumber lain. Mungkin baik. Itu Pak Bang J. Terima kasih Pak. Kemudian ini untuk Pak Evo dari Universitas Muhammadiyah Denpasar. Permasalahan rumput laut tidak hanya terkait hal-hal yang bersifat mikro di lingkungan petani dan industri. Namun juga ada masalah paling besar di tingkat makro, yaitu terkait sistem yang tidak bekerja dan kita tidak punya acuan. Mohon penjelasan Pak Evo untuk mengatasi permasalahan ini. Silakan. Ya, makasih. Memang sistem, kalau beberapa daerah misalnya Pemdanya, Dinas Perikanan dan Bapeda belum menjadikan rumput laut ini sebagai sumber sumber yang menghasilkan pendapatan. Itu yang memang harus didorong. Kemudian para praktisi di perikanan itu pemahaman tentang bagaimana budidaya rumput laut itu sangat lemah. Jadi kadang-kadang kalau datang dari perikanan malah petani dia tidak mau, dia minta absen saja daripada kalau dia ajar kita pada dia salah-salah. Itu persoalan juga yang sistem pada tingkat birokrasi belum tidak terlalu matang. Akhirnya tidak jalan seperti yang karena petani kita secara umum khususnya di luar Jawa itu kan ketergantungan pada pemerintah tinggi sekali. Itu sangat mau sekali dia dengan pemerintah, padahal pemerintah pemahamannya secara teknis itu sangat sedikit. Perhatiannya juga baru proyek-proyek di rumput laut ini kan pasti ke rakyat, dia tidak dapat fee itu. Kalau proyek-proyek yang besar kan banyak banyak untungnya. Kalau rumput laut ini kan itu tani, itu yang memang harus selalu bersama kita ingatkan. Makasih. Pak Evo, bisa nggak rumput laut itu ditanam di air rock? Ini pertanyaan dari Pak Mustaqim ini tadi. Bisa nggak ditanam di genangan air rock? Bisa. Tapi itu harus tinggi menjaganya karena mesti digoyang-goyang tiap hari. Karena rumput laut itu kan sel dia. Tanaman satu sel, dia berkembang karena ombak. Tapi kalau dia tergenang, kalau di Eropa itu bisa seperti yang saya biasa anjurkan pada tambak itu kan setiap setelah menanam 3 kali itu harus diganti dulu dengan tanaman rumput laut spinosum. Jadi dia serap racunnya baru nanam lagi bandeng kata udang. Nah, itu bagus sekali dia harus bergilir. Ini teknis ya. Nanti Pak Mustaqim bisa langsung nih komunikasi secara intensif ya dengan Pak Evo. Ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana mengatasi rumput laut yang melimpah ya di Indonesia ini dari Pak Budi Legowo? Mengatasinya gimana tadi? Itu pasar ya? Iya, memang kita mesti ada jaringan tadi pasaran dengan penghelat, tapi memang pada tingkat kelompok ini memang harus bersama, harus berkelompok memang dengan mempertahankan kualitas. Kalau kita simpan rumput laut itu kan tidak rusak itu, biar 6 bulan tidak rusak dia. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaannya Pak Sukman dari Hersandini. Jadi beliau itu budidaya rumput laut kan membutuhkan modal yang cukup besar nih dalam 1 kali tanam. Sedangkan kondisi di kami ketika panen banyak, para petani rumput laut yang merasa kurang untung karena permainan pengepul. Karena memang kondisi pasar juga masih kurang peminat. Bagaimana solusinya Pak ini untuk hal ini?
Kalau yang saya lakukan di Sulawesi Tenggara, kemudian di Papua, di Nabire itu memang ya harus di kelompok, memang kelompok, lalu kita menggandeng istilah penghela itu eksportir, kita menggandeng dengan satu perjanjian, kita jamin kualitasnya. Kalau kita jamin kualitasnya, rata-rata rumput laut yang saya pack ini Kendari itu langsung diekspor. Bisa karena memang kualitas terjamin, harus terbebas dari benda-benda asing, tidak boleh ada. Pernah kita ditolak di Swedia 1 kontainer, padahal hanya 1 karung yang ada garamnya, tapi karena saya bikin sistem ID card, jadi dapat ditelusuri rumput lautnya siapa, ini akhirnya yang satu saja. Nah, ini Pak Deden juga tanya nih, Pak Deden dari BP Kemendagri ini sebenarnya di pasaran apakah sudah banyak nih di pasaran untuk rumput laut ini? Untuk apa saja sebenarnya sih rumput laut itu? Yang keraginan yang diambil itu tadi, dia bahan kalau makanan kan menjadi bahan pencampur. Dia bukan utama dia 1 kilogram 4 kilogram rumput laut kering yang dipanen dengan bagus itu menghasilkan 1 kilogram keraginan. 1 kilogram keraginan kan sampai 80.000 itu. 1 kilogram keraginan sampai 120.000. Nah, kita kan sering lihat Pak, ada es rumput laut. Apa yang dimaksud seperti itu? Oh, itu yang rumput laut yang penggunaan biasa yang ya pakai, yang ada yang bisa saya juga tuh pakai kembangkan ini, yang ambil teknologi dari teman dari Jepang untuk, kan sebenarnya kalau 1 kilogram rumput laut itu waduh bisa dimakan sampai 30 orang sebenarnya. Bagus. Jadi memang aneka pakan untuk pengembangan rumput laut ini sangat bagus. Kalau yang baru dipanen ini misalnya kering begitu, dicuci, baru direndam dengan air beras, itu dalam 2 hari itu sudah bisa kita gunakan. Bisa seperti es, macam-macam. 2 hari direndam dengan air cuci beras kalau kita mau gunakan di rumah. Oke. Bagus sekali memang. Itu bagi kesehatan bagus sekali. Sangat bagus. Baik. Terima kasih. Saya beralih ke Pak Mustakin ya. Pak Mustakin, ada pertanyaan nih. Ini sebentar, turun dulu. Ini ada dari Muatasir Bulukumba. Ini hampir sama, meskipun bukan Muatasir, tapi bisa juga pertanyaannya begini. Bagaimana menghutankan lokasi pesisir jadi hutan mangrove, tapi lokasinya berpasir dan langganan abrasi pantai? Ya. 1. Yang kedua, dari Abdi Parasian Simamora dari Medan, mengenai fenomena saat ini masyarakat yang jarang mengenal dan peduli dengan hutan mangrove. Bagaimana meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya menanam bakau di pesisir pantai atau laut. 2. Pihak-pihak apa saja yang umumnya kompeten menggaungkan penanaman bakau dan kepedulian terhadap bakau. Apa impact yang mungkin muncul jika bakau tidak ditanam di pesisir pantai? Terima kasih. Saya kira 2 itu dulu. Nanti kita lanjut. Pak Mustakin, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Muatsir dan yang lain bertanya. Ya, di Bulukumba ya. Untuk pesisir yang berpasir, kemudian apalagi situ langganan abrasi, ini sama dengan kondisi Pekalongan, juga pesisirnya adalah berpasir, bahkan muaranya juga berpasir, dan abrasi ya rob juga. Nah, apa yang kami lakukan, pada intinya mangrove itu tidak bisa ditanam persis di pantai, persis di pantai itu nggak bisa. Karena selain itu pasir, juga nanti akan ada hempasan ombak. Kemudian rawan juga terkena abrasi. Walaupun mangrove ini bisa menahan abrasi, itu kalau sudah besar. Tapi kalau baru kita tanam, kena abrasi, hilang. Kena ombak, ya hilang. Begitu. Makanya kita nanamnya mundur ke arah darat. Cari yang masih ada lumpurnya. Bisa di area tambak, atau bikin, kami
tahun kemarin ini mengadakan Green Belt di pesisir di Kabupaten Pekalongan dari Wonokerto sampai Tirto. Itu Green Belt agak mundur di sebelum tambak itu masih ada tanah. Nah itu kita tanam rapat di situ. Kemudian untuk mengurangi dari hembasan ombak kita pakai pelindung tanaman dari pagar sih, karena anggarannya sangat kecil dari pagar yang kira-kira kena ombak 3 bulan hancur pagarnya gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sebagian besar masih hidup dan harapannya ini nanti akan menjadi benteng untuk daratan setelahnya gitu. Begitu Pak. Kemudian bagaimana menekan edukasi? Masih bisa dibaca Mas sekaligus bawahnya Mas. Ya siap ya. Untuk edukasi peningkatan edukasi masyarakat ini memang tidak bisa serta-merta karena tadi masyarakat itu pasti melihat yang dilihat pertama adalah ekonomi, sedangkan fokusnya di mangrove adalah ekologi. Nah, sehingga edukasi ini harus pelan-pelan memang. Yang paling mudah dikerjakan adalah lewat komunitas-komunitas. Di desa kita bentuk komunitas, dari karang tarunanya, kita bentuk kelompok tani, kita bentuk kelompok pemuda dan sebagainya. Melalui komunitas-komunitas itu kita berikan edukasi. Kalau langsung kepada masyarakat luas, tidak akan menarik. Nah, kecuali satu kasus di Mulyorejo ini masyarakatnya sudah mulai tertarik ini karena memang awalnya dari kelompok tani. Karang Taruna menggerakkan sehingga bisa. Nah, pihak mana saja? Ini semua pihak kalau di dalam mangrove harus ikut andil ini dari kehutanannya, dari perikanannya, bahkan dari BPBD, dari LH, ya semuanya harus ikut andil. Kenapa? Karena ancamannya ya ke semua sektor. Kalau ekosistem mangrove rusak, semua sektor akan terancam. Begitu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk Mbak Santi ini, Bu Santi ini Sayung Demak Pak, tidak perlu kami komentari. Kemudian penyelamatan mangrove. Ya, untuk ekonomi ya, kalau masyarakat tadi saya sampaikan kalau masyarakat fokusnya adalah untuk ekonomi, pasti akan kalah nanti suatu saat. Makanya harus disadarkan fungsi utamanya adalah ekologi. Nah, ekonomi itu hanya bonusnya saja. Banyak yang bisa kita petik. Yang pertama dari wisata itu. Nah, di wisata ini yang di Mulyorejo ini kami sampaikan kepada pengelolanya, kepada masyarakat bahwa kawasan ini adalah aset utamanya. Jadi apapun pembangunan atau apapun kegiatan yang ada di dalamnya tidak boleh mengancam dari keberlangsungan kawasan ini. Karena ini adalah aset utamanya. Kalau kegiatan yang katanya mau membangun, katanya pembangunan kemudian merusak, sekecil apapun, itu kan merusak aset. Kalau asetnya ini rusak, ya sudah tidak menarik lagi, karena yang menarik itu adalah aset utamanya ini. Nah itu efeknya saja sebenarnya. Kemudian ekonomi tadi dari buah Habis Soneratia ini bisa dibuat sirup, bisa dodol, dan ini sangat menarik sebenarnya. Dan belum banyak masyarakat yang merasakan. Mereka akan penasaran seperti apa sih rasanya. Nah, kalau sudah merasakan, kita buat yang enak, nanti akan ketagihan. Mudah-mudahan bisa menjadi viral gitu. Luar biasa ya. Ya, ada lagi yang bawahnya? Saya sebenarnya ada di kolom chat. Ini ya. Sudah saya buka ya, saya baca aja ya. Ya Pak. Dari Pak Hasto, pertanyaan untuk Pak Mustaqim untuk masalah mangrove memang sangat kompleks sekali, maka dari itu harus mulai dari masyarakat itu sendiri dengan memperbanyak relawan dari masyarakat di lokasi mangrove dengan didukung program dari pemerintah terkait. Apakah sudah ada upaya dari pemerintah untuk membentuk kader-kader mangrove? Ya, memang betul. Jadi mangrove ini tidak hanya di penanaman, tetapi penjagaan bagaimana ini pemeliharaannya, menjaga agar masyarakat tidak merusak dan sebagainya, ini sangat penting sekali. Makanya ini saya baru ada gagasan sebenarnya kemarin kami sampaikan bahwa di satu komunitas, satu ekosistem ini
ekosistem kami adalah dari perbatasan Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Siwalan sampai kemudian Kota Pekalongan. Ini membentuk satu grup, satu komunitas yang bagaimana itu bisa mensinkronkan dari upaya-upaya ini, dari upaya-upaya konservasi ini harus sinkron, sehingga apa yang dilakukan sama. Kalau sama, maka efeknya akan signifikan. Tapi kalau sendiri-sendiri, punya langkah sendiri-sendiri, ini efeknya tidak terlalu signifikan begitu. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Bu Lisa ya. Bagaimana penanaman mangrove pada daerah aliran sungai? Apakah itu termasuk kewenangan desa? Kami sampaikan dulu, ini sedikit konfirmasi ya. Daerah aliran sungai itu bukan sungai ya. Bukan sungainya. Ini sekitar daerah aliran sungai itu nggak ada sebenarnya. Daerah aliran sungai itu sebuah kawasan, jadi nggak ada sekitarnya. Semuanya adalah daerah aliran sungai. Nah kalau sekitar itu berarti sekitar sungai, gitu ya. Kalau sekitar sungai, bukan daerah aliran sungai. Di gunung itu juga ada, menjadi daerah aliran sungai itu. Dia mengalir ke sungai mana? Nah itu adalah daerah aliran sungainya itu. Itu di puncak gunung juga daerah aliran sungai. Nah, kalau di sekitaran sungai, kewenangannya siapa? Ya kewenangannya tergantung sungai itu besar apa enggak, bisa BPWS dan sebagainya. Tetapi tidak semua di pinggiran sungai itu bisa ditanami mangrove. Ya tadi disampaikan harus melihat juga kondisinya seperti apa. Jangan sampai kemudian nanam mangrove itu malah menghalangi aliran airnya. Ya. Hanya kalau saya pernah ke tempatnya Pak Kamsi ini luar biasa di Banda Ayah itu ya. Itu sedimennya luar biasa. Dan itu memang sungainya, saya ke sungai itu, saya pikir jadi laut, karena saking luasnya Pak. Saya pikir di laut, ternyata itu masih di sungai. Sungai luasnya, di sungainya. Itu oke, tapi kalau sungainya muaranya kecil dan sebagainya, ya nanamnya minggir lagi ke tambak-tambak dan sebagainya, untuk melindungi pengikisan. Oke, Itu, ya. Oke, ini kemudian dari Jateng juga ada pertanyaan ya. Penanaman mangrove di pinggir sungai memang sangat penting sekali, namun dari kami butuh peraturan atau sungai bagi perusak tanaman-tanaman tersebut, baik tanaman pinggir sungai maupun tanaman di sumber mata air. Tentunya ada aturan tentunya ya semacam itu. Jelas itu perlu ada regulasi untuk itu. Ya. Baik, kita akan beri kesempatan ya untuk penanya ya, penanya. Ini yang langsung ya. Coba Mas Arif untuk diperlihatkan secara keseluruhan Mas Arif untuk yang akan tanya silakan untuk bisa angkat tangan atau open mic secara langsung. Silakan yang mau bertanya. Waktunya masih ada 15 menit. Silakan. Yang kurang puas dengan sebentar. Oh, silakan. Pak Toto, di Toto. Ya, singkat ya. Siap, Pak Purwanto, matur nuwun. Untuk mangrove Situbondo itu bergerak sejak tahun 80-an yang pada akhirnya kami punya daerah Tampora, Bukit Tampora, Banyuglugur. Itu jarak tempuhnya sekitar 40 km dari Situbondo. Ada pantai Dua Bibir, ada pantai Pasir Putih. Yang terkenal itu Kampung Blekok, Panarukan. Terus ini rencananya Merak, Sididah, Banyu Putih, dan Kampung Kerapu. Nah, ini berkenaan dengan hal itu, maka ketebalan kami itu mangrove ada yang sampai mencapai 500 meter dari bibir pantai yang kami upayakan dulu. Bahkan ada yang sampai sudah 1000. Dari yang saya sebutkan semuanya itu sesuai dengan keinginan Pak Mustakfirin, kami ingin gandengkan ekonomi dengan ekologi. Karena kami sudah merasakan itu. Maka pertanyaannya adalah kepada Pak Mustakfirin dan Pak Sukamsi, kami tertarik bagaimana strategi atau langkah yang harus kami lakukan apabila hutan itu sudah jadi. Pada dasarnya kami hutan mangrove sudah jadi. Ingin seperti semacam hutan lindung atau hutan yang terlindungi. Saya lihat di slide-nya Mas Sukamsi itu ada Polair, ada Angkatan Laut yang juga mengawasi di situ. Wah, sangat luar biasa itu. Yang berikutnya, di dalam kegiatan sehari-hari di Situbondo itu, Situbondo itu didominasi oleh tambak udang. Nah, itu yang sering menjadi perambah atau perusak lingkungan mangrove.
Mohon petunjuk Pak Joko, adakah Oke. sesuatu yang berkenaan dengan ketegasan hukum? Matur nuwun, salut Baik. semuanya. Assalamualaikum. Thank you. Oke, Pak Toto. Sebentar ya, ini ada yang raise hand nih. Mas Ando sekaligus. Silakan Mas Ando. Mas Ando. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Ando Hatim dari Raha, Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara. Jadi singkat saja, mungkin saya tarik sama Bapak Lana Levo mengenai rumput laut ini. Daerah kita itu kan merupakan daerah kepulauan. Ya. Jadi apa langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ataupun kita supaya dalam pengembangan rumput laut ini tidak dipandang sebelah mata, ya. Betul. Karena saya lihat memang rumput laut ini merupakan potensi yang sangat besar sekali, apalagi bisa mendongkrak daripada pendapatan asli daerah di wilayah kabupaten di kepulauan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu lagi kayaknya tadi ya, sekaligus. Silakan. Yang raise hand lagi tadi siapa? Halo? Silakan, satu lagi penanya. Kami beri kesempatan. Ada? Oke, Pak Evo dulu, karena nanti yang mangrove nanti akan kedua-duanya untuk sekaligus untuk closing statement. Pak Evo, silakan Pak Evo. Ya, makasih Mas Ipung. Tadi teman di Raha itu di Lohia itu paling bagus rumput lautnya itu panjangnya sampai 1 meter. Paling bagus. Dia hanya 3 kilo rumput laut kering itu sudah menghasilkan 1 kilo keraginan. Bagus sekali. Perairannya bagus. Perairannya bagus sekali. Saya pernah kasih tahu Bupati Pak Rusman itu supaya membangun perkampungan mulai dari Lohias itu sampai di Kampung Lama di masjid itu untuk dibuatkan perkampungan pemuda memelihara rumput laut supaya mereka tidak cari pekerjaan di Malaysia. Padahal pulang dari Malaysia kan setengah mati juga. Padahal di situ kan bagus. Tapi Pemda lagi-lagi belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Padahal saya siap untuk semua hasilnya itu dibeli dengan harga yang bagus 20.000 per kilo. Tapi Pemda tidak sampai hari ini belum ada komisi. Maksud saya gini, bahwa generasi muda juga harus secara berkelompok bersama-sama mendesak Pemda untuk meminta seperti itu. Nanti dari kita bantu untuk membangun. Terima kasih Mas Ipung. Oke, baik, terima kasih Pak Evo. Silakan Kang Kamsi dulu untuk memberi jawaban tadi dari Situbondo. Terima kasih Pak Toto. Ini luar biasa Pak Toto pertanyaannya. Jadi sekali lagi, apapun kerja kerasnya dalam mewujudkan hutan mangrove tanpa ada payung hukum, kemungkinan akan sia-sia. Nah, tadi membaca, kenapa saya tampilkan ada surat ya, yang di situ adalah surat keputusan dari gubernur tentang perlindungan kawasan mangrove, ada statusnya adalah KEE, kawasan ekosistem esensial. Disitulah yang tadi kami semua pihak terlibat untuk bertanggung jawab terhadap mangrove. Jadi sekali lagi, legalkan bagaimana kawasan itu menjadi kawasan lindung. Nah, itu siapa? Ajukan ke provinsi, gubernur yang tanda tangan. Salah satunya target saya sejak awal, alhamdulillah paling berat adalah mengajukan kawasan itu menjadi kawasan lindung, bentuknya kawasan ekosistem esensial. Itu Pak Toto, semoga Pak Toto bisa komunikasi dengan cabang dinas kehutanan dan LH dan cuma komponen lain, insya Allah segera bisa terwujud seperti kawasan kami menjadi KEE. Mungkin itu Pak Ebong, matur nuwun. Baik, terima kasih. Dilanjut Pak Mustakin, tadi kaitan dengan ekonomi, silakan.
Ya, terima kasih Pak Toto ya. Ini kalau kawasan sudah jadi luar biasa Pak. Tinggal bagaimana kita menjaganya ya. Siap. Bagaimana kita menjaga itu tadi masyarakat pasti kalau merasa itu bermanfaat bagi masyarakat pasti akan dijaga. Bagaimana kita menjadikan itu bermanfaat kan begitu Pak ya. Jadi tempat wisata sudah. Ya, udah jadi tempat wisata. Nah, Iya. kalau jadi tempat wisata kan pasti gitu. Cuman tadi Pak yang saya sampaikan bahwa harus dimengerti oleh masyarakat bahwa kawasan itu adalah aset utamanya. Jadi apapun bentuk pembangunan jangan sampai merusak aset utamanya. Nah, kalau aset utamanya rusak, pembangunan semahal apapun nggak akan ada gunanya karena daya tariknya akan hilang. Gitu ya. Kemudian ini mumpung Pak Evo masih di sini ya, saya mengundang Pak Evo ini untuk melakukan penelitian budidaya rumput laut di lahan genangan rob Pak, di Pekalongan Pak. Iya, nanti kita saling Iya. saling kontak untuk kita lakukan apa untuk kepentingan bersama. Ya. Terima kasih. Ya. Mantap. Gitu Pak. Pak Mustakin, ini Ya. tadi dari Pekalongan sendiri itu sudah ada yang ayo kita kerja bareng-bareng itu dari mana? Saya cari lupa. Dari Muhammadiyah ya. Dari Muhammadiyah, Kota Pekalongan Pak. Ya, sudah saya jawab tadi. Ya. Nah, cobalah nanti digandeng bersama-sama untuk mewujudkan itu bagaimana Pekalongan itu terselamatkan lah, minimal ikut partisipasi untuk itu. Baik, Pak Joko masih di sini? Halo? Kayaknya kesulitan ini ya, live ya. Baik, closing statement nih dari Pak Evo dulu nih, Pak Evo dulu lah. Silakan Pak Evo, 1 menit maksimal. Ya, makasih. Makasih banyak Mas Ipung. Rumput laut ini sangat baik bagi lingkungan, sangat menguntungkan penerapan tenaga kerja mulai dari anak-anak perempuan dan laki-laki, kemudian sangat baik bagi kebutuhan manusia, maka harus dikembangkan. Secara bersama-sama pengusaha dan pemerintah untuk mendorong para nelayan, para petani yang di sekitar pantai untuk pengelolaan pelaut. Makasih. Oke, terima kasih. Kang Kamsi, silakan Kang Kamsi, 1 menit. Terima kasih. Saya sebagai masyarakat yang membutuhkan keberlangsungan hidup, mari kita lakukan, kita perlakukan sekitar kita dengan cara menanam selagi bumi masih basah. Dengan hutan pantai, hutan darat, mari kita kelola bareng dengan kearifan yang baik. Nanti keperluannya juga untuk kita juga. Mungkin itu saya berharap semua andil dalam lingkungan. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Pak Mustaqirin, silakan. Terima kasih. Budidaya mangrove, melestarikan mangrove itu bukan perkara mudah. Memang banyak sekali tantangannya. Jika kita nanam 1000, kemudian hanya hidup 1, jangan dianggap itu sebuah kegagalan. Tapi itu adalah kita berhasil menanam 1 pohon mangrove di lokasi itu. Dari 1 pohon itu, kalau kita bisa berhasil, maka akan membentuk suatu komunitas. Nah, jangan pernah menyerah, karena apapun yang kita lakukan, jika diniati ibadah, itu akan menjadi ladang amal bagi kita di akhirat nanti. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Terima kasih. Wah, ini sayang ya. Apa tadi tidak semua terakomodir, tapi ini Mas Arif Borneo raise hand nih. Mas Arif, silakan closing statement dari peserta nih. Dari peserta. Ya, silakan. Kan ini ada raise hand. Silakan. Jangan bertanya loh ya. Tapi closing statement nih. Silakan. Mute, masih di mute. Unmute, mikrofon Mas. Wih, Mas Arif. Mikrofon. Sorry. Ya, silakan. Ya, begini, untuk keberlangsungan hidup masyarakat, kita gitu merubah mindset yang pertama, mindset masyarakat ya. Mindset masyarakat itu sendiri. Lanjut. Kita menjaga lingkungan itu akan terus lestari.
yang bukan hanya manfaatnya buat kita sendiri, juga buat keturunan-keturunan dan generasi kita selanjutnya. Mantap. Dan yang paling terpenting itu mindset yang paling besar itu yang harus dirubah itu investor itu sendiri, Pak. Iya. Indonesia itu sendiri. Kenapa? Kalau masyarakat itu dia hanya untuk dirinya sendiri loh. Dia merusaknya kalau menurut saya itu tidak besar. Tapi kalau seandainya terjadi oleh investor pembangunan, salah satu contoh PLTU misalkan di bibir pantai, beratus-ratus hektar loh yang hilang. Walaupun dengan dalih itu ekonomi, masyarakat bisa diberdayakan. Tapi kedepannya itu generasi kita mau diapakan, Pak? Itu ya yang terpenting. Jadi kita mari bersama-sama. Kadang-kadang saya sendiri sebagai masyarakat, kok kita kalah terus gitu ya. Kita berjuang mempertahankan lingkungan itu akan lestari, tapi ketika ada investor terutama dari Cina nih, di sini sekarang pembangunan dari Cina, kita kalah, kita menangis, lalu kita harus mengeluh kepada siapa? Kecuali kepada Tuhan, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya, sudah lengkap. Closing dari peserta juga sudah oke. Kita akomodir semua. Baik, Pak Agus selaku Ketua Klaster Indonesia untuk statement terakhir ini, Pak Agus. Silakan Pak. Oke, baik Pak Ipung. Terima kasih sekali kepada para narasumber, ya, mulai dari Pak Joko yang telah memberikan kita suatu pembelajaran ya tentang perubahan iklim ya atau climate change, dampaknya dan solusinya. Ini sangat bagus. Terima kasih Pak Joko. Demikian juga Pak Pak kami dulu ya, hebat Pak kami ya, berjuang lingkungan seperti ini. Saya acungi jempol ya dengan kesabaran Pak kami, kegigihan Pak kami ya, sehingga bisa membangun network ya. Ya, saya lihat bagus sekali. Terima kasih telah memberikan ilmu ya kepada kita, karena ini ada dua hal ya. Satu, Pak, kami itu dari Pantai Utara. Pak Kamsi ya. Maaf Pak Kamsi. Jadi Pak Kamsi memberikan kita pembelajaran tentang bagaimana pengembangan mangrove ya di pantai selatan ya. Karena ini memang beda ya kalau kita melihat pengembangan mangrove yang ada di pantai utara ya. Kalau pantai utara itu kan problemnya adalah masalah abrasi ya Pak Masta ya. Jadi memang lain ini. Terima kasih sekali. Demikian juga Pak Masta yang memberikan ya informasi kepada kami, pembelajaran kepada kami tentang bagaimana reforestry mangrove begitu ya di pantai utara. Ini memang berat sekali ya. Memang peranan pemerintah ini memang kalau di situ memang harus kuat itu, karena membutuhkan suatu infrastruktur juga ya. Kalau seperti di Semarang ini kan kelihatan ya kena abrasi, terus dibangunlah misalnya suatu wall itu ya supaya tidak kena abrasi. Itu memang sudah kualan kalau untuk menanam mangrove kalau di situ itu. Tapi yang penting adalah tadi, karena mangrove ini adalah dalam rangka untuk mitigasi terhadap perubahan iklim itu. Terima kasih Pak Masta Firin dan Pak Evo ya. Terima kasih. Ini memang ya dalam rangka pengembangan mangrove ya, salah satu untuk adaptasi ya, itu memang salah satunya ya dengan ya seperti livelihood itu ya, pengembangan rumput laut, ada kepiting soka ya kalau di daerah Pekalongan, Pemalang dan lain sebagainya. Ada untuk bahan pembatik dan lain sebagainya itu. Jadi
Terima kasih ya memberikan pencerahan itu. Memang saya lihat di Brebes itu dikembangkan juga rumput laut ya, tapi tidak seperti halnya di daerah Sulawesi ya, karena memang perairannya dalam ya, tenang dan bersih ya. Kelihatannya kalau di di daerah pantai utara ini kelihatannya kok kurang bagus ya. Nggak tahu kalau di pantai selatan ya, di mana nggak tahu kalau ombaknya juga besar, ini juga sangat mempengaruhi. Kalau saya lihat di daerah Sulawesi memang airnya dalam ya, tenang begitu. Ini kelihatannya bagus untuk pengembangan rumput laut itu. Sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih khususnya pada partisipan ya, yang tadi saya lihat sampai 212 atau enggak salah itu. Bagus sekali, sehingga atensi dari teman-teman ini bagus, sampai terakhir pun masih 111 ini sekarang ini. Dan yang penting lagi, saya lihat pengembangan ini adalah kegigihan atau leadership, ini sangat penting ya. Yang kedua adalah membangun ekosistem ya, yaitu adalah saya lihat tadi Mas Tahfirin memperlihatkan adanya ekosistem pentahelix ya, artinya saya lihat pemerintah hadir di situ, perguruan tinggi ada juga ya, ada juga komunitasnya, ada bisnis, dan terakhir tadi tidak kalah pentingnya adalah media ya. Begitu ada media, ada teman-teman wartawan yang diviralkan dan lain sebagainya, maka CSR dan lain sebagainya itu masuk di dalam rangka pengembangan mangrove itu. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau ada beberapa hal yang kurang nyaman, kami dari Asosiasi Klaster mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Baik Bapak Ibu, mari kita open kamera karena mau difoto ya, mau difoto buat dokumentasi. Dan saya ucapkan terima kasih ke Bu Hesti karena dapurnya ada di sana ya. Di Bu Hesti, di Mas Arif dan Mbak Eni serta teman-teman aksi lainnya. Silakan Mas Arif untuk diambil gambarnya. Baik, bisa dibuka kameranya untuk foto bersama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya. Ya, sudah cukup. Oke, cukup. Oke, Baik, Bapak Ibu sekalian, Mas saya Ipung yang memandu acara ini sekaligus moderator. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang dengan materi yang tentunya berbeda.